Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Alhamdulillah. Jika Pak Badrus tidak sibuk, bolehkah saya berbincang sebentar, Pak Badrus? Oke, monggo, tentu saja boleh, Bu Dela. Saya pun sedang nggak ada waktu, ini waktu kosong lah. Kalau boleh tahu, apa yang Bu Dela harapkan dari percakapan sekarang ini? Nggih? Ini Pak Badrus, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan ke Pak Badrus, bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh, seperti itu, nggih. Memangnya kalau saya boleh tahu, nggih, Bu Dela, ada masalah nopo, nggih? Jadi begini Pak Badrus, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran matematika saya itu tidak begitu menguasai dan tidak semangat belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Pak. Oh, nggih. Baik, nggih. Tadi Bu Dela bilang, nggih, ada satu siswa yang kurang semangat belajar gitu, nggih, dan jarang mengerjakan tugas, nggih. Terus apakah Bu Dela sudah menelusuri kira-kira penyebab dari masalah ini tuh apa, nggih, kira-kira? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran di kelas dengan saya. Gitu. Lalu dari pengamatan Bu Dela, mengapa ya dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bu Dela? Jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak begitu suka belajar, apalagi dengan pelajaran matematika. Jika diberikan soal, selalu mengeluh terlebih dahulu. Begitu pengamatan saya, Pak Badrus. Seperti itu, nggih. Jadi mereka mengeluh saat pelajaran matematika, nggih. Nah, gini Bu Dela, kira-kira dari kondisi seperti apa sih idealnya yang menurut Bu Dela harapkan pada murid tersebut? Mungkin jenengan punya gambaran anak ya seperti apa sih idealnya anak tersebut agar saat belajar itu dia merasa nyaman begitu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Seperti itu. Nggih. Kalau begitu, apakah ada yang Bu Dela lakukan untuk meningkatkan, misalnya motivasi anak tersebut agar belajarnya lebih semangat lagi begitu? Jadi berdasarkan pengamatan ternyata itu saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan memperbanyak teknik ice breaking dan memilih media pembelajaran yang lebih menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Itu langkah yang bagus Bu Dela. Terus Bu Dela, kira-kira Bu Dela ada nggak metode yang sekiranya kemungkinan besar berhasil untuk dilakukan di kelas agar semuanya terkondisikan dengan baik? Tentu saja ada Pak, jadi metode yang pernah berhasil yaitu membuat ice breaking yang berkaitan dengan matematika. Seperti ketika saya bilang satu, jadi anak-anak harus berpindah tempat, jadi berkelompok dengan satu. Begitupun juga kalau saya bilang dua, jadi anak tersebut harus mencari teman agar kelompoknya itu berjumlah dua. Begitu seterusnya. Misal saya bilang 4, jadi anak tersebut bisa mencari kelompok yang berjumlah 4. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ya. Wah, saya juga takjub dari penjelasan Bu Dela tadi. Terus kalau begini Bu Dela, coba kalau kita merating ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Dela, seberapa besar tingkat keberhasilan dari metode yang menarik minat belajar murid tadi itu? Kalau saya memberikan rating itu masih 8 sampai 9 Pak. Karena apa? Karena anak-anak dengan
saya memberikan contoh anak-anak langsung bisa menerapkannya. Seperti itu Pak Badrus. Oh gitu, oke. Baiklah, selanjutnya kira-kira apa rencana yang Bu Dela lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya agar pembelajaran yang Bu Dela mau terapkan dengan metode yang Ibu Dela pilih tadi itu dapat terlaksana? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat berguna seperti menyebutkan jumlah benda yang ada di sekitar. Nah, dapat menjumlahkan sebuah gambar yang saya berikan serta mengupdate segala informasi yang terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar kita tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun segi dari saya sendiri seorang pendidik. Seperti itu Pak Badrus. Itu Bu Dela, bagus, jawaban yang bagus Bu Dela. Terus menurut Bu Dela, siapa ya yang bisa membantu Bu Dela dalam menyusun rencana dan maupun saat melaksanakan perencanaan tersebut? Ada nggak kira-kira teman atau siapa yang bisa membantu Bu Dela agar apa yang Bu Dela rencanakan berjalan dengan baik? Tentunya yang membantu yang pertama adalah kepala sekolah. Nah, kita juga perlu kolaborasi dengan rekan sejawat. Dan tak lupa juga saya juga mengkomunikasikan kepada wali murid dari siswa yang saya ajar. Seperti itu. Jadi kita lebih ke kepala sekolah dulu untuk meminta izin, lalu untuk berkolaborasi dengan guru. Setelah itu kita mengkomunikasikannya kepada wali murid. Seperti itu Pak Badrus. Langkah yang bagus berdilang ya. Pertama kemudian kepala sekolah, kemudian kolaborasi dengan sejawat, itu juga mengkomunikasikannya dengan wali murid ya tadi ya. Terus kira-kira dari yang panjenengan rencanakan pun juga support dari kepala sekolah, guru dan wali murid, berapa lama nih yang waktu yang panjenengan butuhkan untuk melakukan strategi atau rencana yang panjenengan harapkan tadi? Sepertinya itu tidak begitu lama sih Pak. Hal ini yang akan saya terapkan secara cepat. Mungkin hanya saja pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena kan semua butuh proses, tidak bisa yang instan seperti itu. Begitu nggih. Terus kapan nggih Bu Dela kira-kira dapat melakukan rencana tersebut? Ada gambaran atau? Kira-kira secepatnya agar pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik dan pembelajaran itu sesuai dengan yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik. Oh begitu nggih. Bagus. Kemudian ada nggak komitmen apa yang akan Bu Dela lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu Dela? Komitmen kiranya membuat panjenengan lebih semangat lagi lah. Iya, saya akan konsisten terus-menerus untuk memperbaiki diri, bisa belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun di luar untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Sebagai seorang pendidik, dapat menciptakan pembelajaran yang bervariasi sehingga kehadiran saya itu selalu dirindukan oleh siswa. Contohnya saya harus terus mengupdate, memberikan metode pembelajaran yang lebih kreatif lagi, memberikan media pembelajaran yang tercukupi, bahkan sarana prasarana yang ada di sekolah bisa saya gunakan sebaik mungkin. Wah, bagus sekali Bu Dela jawabannya. Bagus. Kalau dukungan dari pihak lain Bu Dela, ada nggak? Tadi kan ada dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari wali murid, kira-kira ada nggak dukungan lagi dari pihak yang lain yang menurut Bu Dela masih dibutuhkan? Dukungan sarana prasarana Pak, sama moral sudah saya dapatkan sebenarnya. Nah, tapi baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, nah mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya yang harus mendapatkan dukungan itu. Seperti itu. Alhamdulillah Bu Dela sudah punya gambaran bagaimana perencanaannya, bagaimana support yang dibutuhkan. Alhamdulillah sudah menemukan langkah-langkah yang solutif lah tadi Bu Dela. Baiklah Bu Dela, semoga tadi apa yang panjenengan rencanakan yang dengan konsep lancar berjalan dengan baik dan kira-kira setelah
kita berbincang panjang lebar ini, bagaimana perasaan Bu Dela, kalau saya boleh tahu? Lega dan senang sekali. Saya telah merasakan menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Pak. Mulai dari tadi saya bisa menjawab, dengan menjawab saya bisa menerapkannya, semoga seperti itu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu Dela. Ada yang lain nggak kira-kira Bu yang panjenengan ingin bincangkan lagi lah dengan saya? Mumpung ini saya masih longgar ini. Iya Pak Badrus, untuk ini saya rasa cukup saja. Terima kasih banyak Pak Badrus sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi tentang hal yang sudah saya pikirkan, yang bikin saya bingung tadi. Gitu. Saya pun juga senang Bu Dela bisa mendengar cerita dari Bu Dela tadi. Semoga kita saling bisa berbagi. Ya, saya juga belajar banyak Bu Dela dari apa yang panjenengan sampaikan tadi itu. Semoga nanti pertemuan berikutnya Bu Dela bisa menceritakan refleksi dari apa yang Bu Dela yang sudah rencanakan tadi. Okay? Terima kasih Pak Badrus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Badrus. Saya melanjutkan kegiatannya. Okay. Next, kita skenario berikutnya, okay? Saya yang kunci, penjenengan yang coachnya. Oke. Sebentar, Pak. Oke, kita prepare dulu. Oke. Assalamualaikum Pak Badrus. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Bagaimana kabar panjenengan, Bu Dela? Alhamdulillah, saya juga Pak Badrus. Ngapunten bisa mengganggu waktu panjenengan, karena saya mau ngobrol sebentar lah dengan panjenengan. Siap Pak Badrus, saya pun sudah sedang tidak sibuk juga. Kalau boleh tahu, apa ya Pak Badrus harapkan dari percakapan ini tadi? Sebenarnya saya ini ada masalah, ada ingin solusi lah, kira-kira pemecahannya bagaimana gitu. Ini kadang saya kan guru agama Islam, saat mengajar agama, tentunya saat kegiatan agama di sekolah itu, kadang yang sifatnya rutinitas seperti kegiatan sholat berjamaah begitu, saya itu menghandle anak-anak sendiri, Bu. Jadi kadang kewalahan karena butuh bantuan sebenarnya begitu. Jadi anak-anak waktu mau sembahyang, mau ambil wudhu, persiapan sholat itu ada kendala, kondisi yang kurang tertib begitu, Bu Dela. Oh siap Pak Badrus, baik. Tadi Pak Badrus bilang ada siswa yang mungkin kurang terkondisikan dengan kegiatan rutin. Kegiatan apa tadi Pak? Kegiatan sholat. Sholat, iya. Terus dari penelusuran tersebut penyebab dari masalah itu kira-kira apa Pak Badrus? Karena emang anak-anak aktif begitu, dari apalagi anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kondisinya ini saya kesusahan mengkondisikan karena emang anak-anak itu sifatnya masih suka bermain karena memang kebetulan kan bermain begitu. Jadi saat persiapan mau ke musola, mau ambil wudhu itu juga perlu waktu saat menata anak-anak. Jadi tidak tertib di situ juga. Pun saat di musola menyiapkan sholat, ada anak-anak juga kurang tertib begitu. Karena saya menghandle-nya sendiri, Bu Dela. Lalu dari pengamatan Pak Badrus, mengapa mereka itu tidak begitu tertib dalam kegiatan tersebut, Pak Badrus? Menurut kalau pengamatan saya, mungkin karena belum adanya peraturan yang spesifik saat berada di musola itu bisa jadi keyakinan-keyakinan yang belum dibuat, keyakinan musola lah kalau kita menyebutnya, pun juga harusnya itu ada bantuan juga dari Bapak Ibu guru yang lain. Jadi ikut menghandle kegiatan keagamaan yang ada di sekolah begitu kan. Pun saat anak-anak masuk ke musola kegiatan ibadah ini, otomatis guru-guru yang lain itu biasanya masih stay di kelasnya masing-masing begitu, Bu Dela. Jadi saya menata anak-anak sendirian begitu. Iya Pak Badrus. Nah kira-kira kondisi seperti apa yang ideal Pak Badrus harapkan pada murid untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pak? Sebenarnya saya harapkan itu anak-anak bisa tertib saat berada di musola, ikut sembahyang bersama-sama begitu, khusyuk, tertib semuanya. Waktu berzikir pun juga tidak guyon dengan kanan kirinya begitu. Pun juga harapannya yang ideal itu saya ingin guru-guru juga berpartisipasi, ikut membantu saya menertibkan anak-anak yang ada di
musola begitu. Saat wudhu mungkin beberapa guru membantu menertibkan mereka. Saat di musola membantu menertibkan soft-soft yang ada begitu. Saya harapkan itu. Kalau begitu, ya. Kalau begitu, apakah ada Pak Badrus yang ingin panjenengan lakukan untuk meningkatkan motivasi anak-anak biar giat untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, Pak? Giat motivasi nih, bagaimana memunculkan anak-anak agar semangat di musola. Tentu pengarahan-pengarahan Bu Dila, membangun kesadaran diri pada mereka kita tanamkan bagaimana membangun kompetensi sosial emosional mereka tentang kesadaran diri. Jadi bahwa ibadah itu penting buat mereka begitu intinya. Kalau ibadah itu tidak hanya kewajiban, tapi kebutuhan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa begitu. Itu yang saya harapkan sih seperti itu. Luar biasa Pak Badrus. Nah, jika kita rating Pak Badrus dari angka 1 sampai 10 itu menurut Pak Badrus seberapa tingkat keberhasilannya untuk kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pak Badrus tadi? Mungkin kalau saya rating yang saya rencanakan harapannya dari yang awalnya 6 atau 7 menjadi 8, 9 atau bahkan bisa mencapai ke 10 lah. Harapannya seperti itu Bu Dila. Ya, baiklah. Selanjutnya apa saja rencana yang Pak Badrus lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang mungkin kegiatan tersebut itu biar menjadi minat untuk anak-anak biar tidak lolos dari kegiatan tersebut, biar semuanya itu tertib dalam mengikuti kegiatan tersebut, Pak. Jadi langkah-langkahnya itu apa saja? Langkah-langkah yang saya lakukan mungkin yang pertama komunikasi dengan kepala sekolah Jadi kita rapat bersama, berkomunikasi tentu ngomong dulu berbicara terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian kita musyawarahkan bersama dengan guru-guru saat rapat bersama begitu tentang pengkondisian saat ibadah rutin seperti ibadah sholat duha maupun ibadah sholat zuhur berjamaah bersama anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah yang saya lakukan adalah membuat peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan yang ada di musola. Harapannya apa? Agar anak-anak saat berada di musola itu mereka bisa tertib, disiplin, sholatnya khusyuk, dan harapannya semuanya bisa melakukan ibadah dengan baik. Dan yang ketiga, bantuan guru-guru tadi itu. Setelah kita rencanakan rapat bersama dengan Bapak Ibu guru, tidak hanya ada peraturan sekolah, tapi guru-guru juga ikut berpartisipasi di dalam kegiatan di musola, ikut menertibkan anak-anak saat kegiatan ibadah. Itu mungkin gambaran yang saya ada di kepala saya seperti itu, Bedila. Langkah-langkah yang akan saya lakukan begitu. Siap Pak Badrus. Kira-kira selain dari kepala sekolah, rekan sejawat tadi yang telah membantu, selain itu apakah ada Pak Badrus? Sebentar. Kira-kira bagaimana selain kepala sekolah, rekan sejawat, dan peraturan-peraturan, mungkin ini Bedila saya pun baiknya membuat salah satu buku monitoring Jadi kegiatan ibadah ini akan kita kontrol dengan baik. Mungkin saya juga perlu monitoring saat mereka berada di rumah. Jadi nanti saya buat lembaran lah atau lembar monitoring ibadah atau kegiatan anak-anak saat di rumah. Harapannya apa? Saat di rumah mereka juga terkontrol ibadahnya. Jadi sifatnya ada kontinuitas atau keberlangsungan lah di sekolah. Kita pelihara ibadah mereka saat di rumah. Nanti orang tua juga bisa ikut memantau kegiatan keagamaan anak-anak gitu. Kira-kira Pak Badrus dalam merencanakan kegiatan tadi beberapa lama yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut biar terancana dengan baik? Harapan saya sih sesegera mungkin Kemudian ini juga mengingat ajaran baru Bu Dila Jadi harapan nanti di minggu depan ini beberapa hari ke depan ini saya mengkonsep apa yang perlu saya lakukan terkait peningkatan kegiatan keagamaan di musola. Dan hari Senin depan ini bisa berjalan dengan dapat mampu saya terapkan kepada anak-anak gitu. Siap Pak Badrus, luar biasa sekali. Terus kemudian komitmen apa sih Pak Badrus yang panjenengan lakukan agar rencana ini itu bisa berjalan dengan baik dan terus-menerus untuk dilakukan dengan baik anak-anak? Komitmen yang saya lakukan tentu ini penting sekali kita membangun kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain.
Karena kalau nggak ada kolaborasi ini juga keteteran sendiri saya begitu. Kalau kolaborasi tentu kita bisa bahu-membahu bagaimana mengarahkan mendidik anak-anak supaya lebih baik lagi. Komitmen yang kedua yaitu tentu ini langsung segera membuat peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan musola agar anak-anak saat ibadah itu tertib dan mudah diatur. Kalaupun nggak tertib, kita bisa mengingatnya dengan mudah dengan mengingat keyakinan musola yang ada. Itu Budela. Baiklah Pak Badrus, semoga rencana-rencananya lancar semuanya ya Pak Badrus. Ya, setelah kita berbincang panjang lebar, bagaimana perasaan Pak Badrus? Mungkin merasa senang atau lega? Kan merasa lega ya, karena tadi ada gambaran-gambaran yang tenang juga. Ada gambaran teman-teman kondisi idealnya ada rekan-rekan guru ikut membantu saya begitu. Jadi saya tidak beraksi sendiri, ada kolaborasi di situ. Anak-anak juga bisa tertib saat ibadah pun nyaman juga karena anak-anak bisa sholat dengan baik, ibadah dengan baik, mereka bisa beribadah. Nah, itu alhamdulillah menurut saya juga lega nanti begitu. Syukurlah Pak Badrus. Apakah ada yang lainnya Pak Badrus mungkin yang mau disampaikan? Mungkin nanti kalau saya ada permasalahan lagi atau hal yang sifatnya ingin butuh solusi, saya akan menjumpai Bu Jela lagi lah begitu. Terima kasih. Saya senang sekali mendengarkan cerita dari Pak Badrus yang tadi ada siswa yang mungkin belum tertib dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi saya juga merasa bahwa di SD saya juga seperti itu Pak Badrus, ada sih sebenarnya. Alhamdulillah dengan perbincangan ini saya juga mendapatkan kayak gambaran juga dari perbincangan ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Badrus. Kita akhiri ya perbincangannya ya. Baik, terima terus atas waktunya nggih. Iya, ya Pak Badrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu. Maaf repotan berarti nggih. Ayo kita berefleksi Bu Dela. Nggih, kita tulis sendiri-sendiri nggih ya. Ya.
menerapkan paradigma berpikir coaching.
Oh, enggak. Ini prestasi adalah biasa dan menguasai.
Gimana Budila sampun? Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Sampai 15 ya? 15.00 Ya, ya? sampai 15.00. Belakang sebentar Budila ya. Siap Pak.
Masih lama ini. Sampai jam berapa tuh, Pak? Kita tadi kan 14.34 kita selesainya. Habis itu 20 menit. Tambah 20 menit berapa? Harusnya sekarang penyampaian. Iya, harusnya. Penyampaiannya langsung ke sini. Nyenengin apa? Harusnya itu. Iya, harusnya penyampaian sekarang gitu. Ini kita sampaikan di sini gitu, di rekaman ini gitu berarti ya. Atau bagaimana? Iya. Yuk kita sampaikan yuk berarti ya. Oke. Yang dulu atau saya yang penyampaian? Saya juga boleh, nyenengan juga boleh. Saya dulu ya. Nggih. Dari refleksi diri terlatihan dari coaching ini ya, Budila. Refleksi diri dari pertanyaannya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Hal yang sudah berjalan dengan baik adalah coach menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang sesuai alur percakapan Tirta, serta memberdayakan. Tadi yang saya sampaikan pun juga saya. Coach menerapkan paradigma berpikir coaching, serta prinsip-prinsip coaching dengan baik. Pun saat menjadi coach, baik saya maupun panjenengan Budila, secara rileks mengalir menceritakan permasalahan yang ada, hingga menemukan potensi diri untuk mengatasinya. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari proses coaching ini adalah mungkin kemampuan kita Budila mengidentifikasi yang harus lebih dieksplor lagi. Dari proses I, dari Tirta I-nya itu kita menggali lebih dalam lagi. Mungkin itu nih, menurut saya seperti itu. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dapat saya lakukan tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching adalah yang pertama tentu menjadi keakraban atau chemistry dengan coach agar rileks, tidak ada beban saat menceritakan atau melakukan percakapan, baik itu percakapan yang sifatnya perencanaan, percakapan yang sifat refleksi, percakapan permasalahan atau percakapan yang sifatnya kalibrasi lah. Yang kedua, menyimak dengan baik apa yang coach sampaikan atau keluh kesahkan, serta mencatat poin atau kata kunci dari apa yang diungkapkan oleh coach, sehingga sebagai coach mampu menggiring coach ke arah yang memberdayakan. Kemudian, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan selalu berlatih, latihan terus, menjalankan coaching yang memberdayakan dengan alur percakapan Tirta, sehingga terbiasa dan menguasai penuh coaching dalam supervisi akademik. Kemudian, tuliskan hasil refleksi Anda. Refleksi yang dapat saya tuliskan adalah bahwa dalam melakukan coaching, sangat penting memahami dengan baik paradigma berpikir coaching, serta menerapkan prinsip-prinsip coaching, pun juga langkah-langkah yang ada pada alur percakapan Tirta, agar seseorang yang menjadi coach merasa aman dan terbantu, bukan merasa tersudut, maupun sikap-sikap yang sifatnya judgment. Kemudian, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang disampaikan video lagi saat saya bertanya bagaimana perasaannya, yaitu merasa lega dan senang, pun juga berterima kasih karena di perbincangan selama proses coaching telah menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Itu Budila, monggo Budila bisa menyampaikan hasil refleksinya. Oke, terima kasih Pak Badrus. Gantian saya nggih. Iya, monggo. Jadi refleksi diri untuk coaching sore ini yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan tadi itu ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, terus melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi yang dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada coach dan individu yang lainnya. Tidak ada penghakiman atau menjudge dan memberikan solusi. Terus apa yang masih perlu diperbaiki, meskipun demikian juga terdapat aspek-aspek yang memerlukan perbaikan, yaitu beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikutan curhat atau memberikan solusi seperti yang pernah kita lakukan dan menceritakan pengalaman sendiri. Selain itu, coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur Tirta dan akan ditanyakan kepada coach. Terus selanjutnya tadi
apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu untuk tetap bisa menjaga pertanyaan-pertanyaan yang bisa dalam kebutuhan apa Pak? Dalam kebutuhan pendidikan dalam alur tirta, bisa fokus dan membatasi diri dari hal yang akan mengganggu kefokusan kita, konsentrasi. Juga mempersiapkan daftar pertanyaan serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach kita juga harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu melihat kembali contoh dialog coaching dari video yang ada di LMS, atau membuat catatan daftar pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta yang akan diberikan kepada coach. Jadi seperti itu. Selanjutnya, tuliskan hasil refleksi Anda. Nah, harus lebih memahami pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan. Terus untuk refleksi diri saya sendiri juga, saya itu juga belum begitu menguasai pertanyaan dengan alur tirta, sehingga pada titik penutupan saya itu menggebu-gebu ingin melontarkan rasa curhat saya terhadap coach seperti itu. Selanjutnya, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saat di coaching, saya berperan sebagai coach, saya merasa canggung, kaku, dan bingung karena harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Padahal saya biasanya kalau ngobrol sesi curhat sama teman-teman, kalau diajak ngobrol itu selalu bisa memberikan solusi berdasarkan pengalaman saya. Tapi saat coaching ini pembicaraan itu terlihat berjalan satu arah, jadi coach sebagai pemberi pertanyaan dan coach itu bertugas menjawab pertanyaan. Jadi saya merasa kalau direncanakan itu tidak bisa leluasa, tapi kalau kita sendiri kayak ngobrol-ngobrol biasa itu bisa leluasa, seperti itu Pak. Pak Badru, suaranya masih belum terdengar. Oh iya, maaf. Nanti kita tunggu dari Bunikan ya, untuk main roomnya. Iya, sejauh ini masih belajar Pak, jadi saya masih belum begitu menguasai coach sama coach itu kayak daftar pertanyaannya itu seperti apa. Kayak tadi Pak, saya itu kayak gimana ya, kalau direncanakan itu kayak bertele-tele gitu loh. Terus malah saya di sesi penutupan tadi ke Pak Badrus, malah saya curhat gantian, ya toh Pak. Seharusnya itu kan tidak boleh. Harusnya bisa menahan diri gitu. Seharusnya kita nggak mempersiapkan, kalau menurut saya gitu Dila. Kita tidak apa istilahnya gitu. Nggak nyiapin pertanyaan, yang penting sesuai dengan alur kita tadi itu. Yang penting kita tahu tujuannya itu apa. Waktu identifikasi kita gali, kita penasaran aja dengan apa permasalahannya dari coach gitu aja. Ada supaya kepo aja lah waktu identifikasi ini. Oh gitu ya Pak ya. Ada penasaran menurut pulang ya. Waktu saya memahami LMS itu, yang penting kita misalnya kalau orang wong tua itu di apa istilahnya di malah senang kayak gimana gitu loh. Iya, diinterogasi. Interogasi malah senang. Kalau cerita malah orang curhat ada kepo, ada semangat cerita. Iya, oh gitu. Iya, Pak. Jadi sejauh ini, tapi tadi Pak sempat kayak curhat tuh Pak, yang tadi pas waktu dengan penutupan nih kau. Jadi saya kayak curhat di SD saya juga seperti itu Pak Badrus. Seharusnya kan pertanyaan seperti itu tidak boleh. Seharusnya. Ada emosi. Iya. Kalau tadi jangan begitu itu nanti akan mengarah ke mentoring begitu. Karena nanti berarti pengalaman, dulu saya begini, gini, nah gitu. Makanya ini kita penting mempelajari perbedaan antara coaching, mentoring, sama apa konseling nih tadi kemarin itu loh. Iya. Ngapunten nggih Pak Badrus, izin untuk apa? Memfoto. Capture ya. Ambil foto dulu ya. Saya sudah capture ya. Nggih, sebentar nggih. Mau nunggu dulu soalnya apa tadi?
Nggih. Menunggu dulu soalnya kalau satu belum selesai Pak. Coba Pak Nunu sedikit curhat. Pak Nunu sama Bu Us. Panjang lebar ini. Panjang lebar. Sebenarnya kalau Pak Badrus sama Pak Nunu disatukan malah panjang lebar nih.